Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 292, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mendengar kata-kata mengancam Yunda Hong, alis tebal Aiden Enzo mengerutkan kening, dan rasa dingin berkedip di matanya. Mengancamnya dengan istri dan anak. Sangat berani. Aiden Enzo, Anda telah melakukan banyak trik untuk mengirim semua orang ke Ninghai hanya untuk berurusan dengan keluarga Hong saya. Tapi Anda lupa bahwa base camp Anda saat ini kosong. Dan orang-orang saya, lebih dari 1 jam yang lalu bergegas ke Sangjiang, dan saya pasti segera menemukan istri dan anak-anak Anda. Yunda Hong tersenyum dingin di wajahnya. Sangat jarang seorang wanita memiliki hati seperti ular dan kalajengking. Aiden Enzo meletakkan tangannya di saku celananya, wajahnya tenang, dan sudut matanya bersinar redup. Dia menatap Yunda Hong yang percaya diri dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Sangjiang itu kosong?" Suaranya jatuh. Penonton terdiam. Yunda Hong mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dimaksud Aiden Enzo. Perjuangan terakhir. Hehe, Aiden Enzo, kamu tidak perlu membuatku takut. Orang-orangku akan segera memberimu jawabannya, Yunda Hong berkata dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Pada saat yang sama, jauh di Sangjiang, Vivian Low ada di villa, bermain dan bermain-main dengan Ceril. Sejak kemarin, dia dikawal oleh orang-orang Tergio Ziso dan meninggalkan rumah sakit dan kembali ke villa. Selain itu, bagian dalam dan luar villa saat ini semuanya dikelola oleh Tergio Ziso. Ada juga beberapa pengawal berseragam tempur yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apakah ini semua dari Aiden Enzo? Suamiku, kapan itu menjadi begitu kuat? Hanya pada saat ini, terjadi perkelahian di luar. Vivian Low cemas, dan bertanya, apa yang terjadi di luar? Kedua penjaga pribadi itu menjawab dengan hormat, "Nyonya, tidak apa-apa, jangan khawatir, kami di sini." Di dalam halaman villa, orang dari keluarga Hong yang terbaring di tanah semuanya dimusnahkan. Tepat ketika semua orang santai dan menghela nafas lega, di pintu masuk utama villa, 3 sosok muncul. Begitu ketiga sosok ini muncul, suhu di seluruh villa turun tajam. Ketiga orang ini penuh dengan tatapan membunuh, dengan mata dingin, mengenakan korset hitam dan tato di wajah mereka. Seorang pria botak, seorang wanita, dan seorang pria dengan kepang. Dilihat dari penampilannya, dia bukan orang Tionghoa, tapi pasti menjadi pembunuh dari negara Muay Thai. "Ha!" teriakan. Ketiga orang ini bergegas ke kerumunan dengan cepat, dan bertarung dengan puluhan orang yang ditinggalkan oleh Tergio Ziso. Tetapi, perbedaan besar dalam kekuasaan. Pengawal Tergio Ziso bukan tandingan ketiga pembunuh Muay Thai ini. Hanya pertemuan tatap muka, lebih dari selusin pengawal berjas hitam jatuh ke tanah, dan tangan atau kaki mereka semua lumpuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan benar-benar mengundang pembunuh seperti itu. Salah satu kapten pengawal ingin memberitahu Tergio Ziso. Namun, sesosok melintas di depannya. Pembunuh yang dikepang itu memegang pedang di tangannya dan menebas lehernya, darah berceceran di mana-mana, dan sosok itu jatuh. Hanya dalam 3 menit, pengawal di luar istana nomor 1 benar-benar dimusnahkan. "Cepat, atur agar Nyonya melewati pintu belakang." Selusin pengawal di villa segera diberitahu, dan dengan cepat mengatur agar Vivian Low dan Ceril pergi melalui pintu belakang. Tetapi, bang-bang, beberapa sosok terlempar ke aula villa. Di pintu, 3 sosok masuk dengan langkah dingin. "Pergi, bersumpah sampai mati untuk melindungi Nyonya dan Nona." Ah, dalam sekejap, lebih dari selusin pengawal di aula villa bergegas untuk melawan sampai mati. 2 pengawal lainnya buru-buru menarik Vivian Low, memeluk Ceril, dan segera pergi melalui pintu belakang. Vivian Low tidak bisa berlari karena perutnya. Di aula villa di belakangnya, jeritan meletus. Namun, sebelum mereka berlari beberapa langkah, ketiga pembunuh itu sudah berhasil menyusul. 2 belati terbang langsung, menusuk punggung salah satu pengawal. "Bu, lari, lari." Pengawal, di ambang kematian, menggunakan tubuhnya untuk memblokir pembunuh di belakangnya. Melihat adegan ini, pengawal lainnya berkata, "Nyonya, terus berlari, jangan melihat ke belakang, aku akan menahan."
Setelah itu, pengawal itu membalikkan rush. Vivian Low sangat ketakutan, memegang ceril, dan berlari jauh-jauh. Dia terus menoleh dan melihat pengawal terakhir, yang diusir oleh pria botak itu dan membuat beberapa luka. Terhuyung-huyung, Vivian Low jatuh ke tanah, dan ceril juga menangis. 3 pembunuh, ditutupi dengan bau darah yang menyengat, berdiri di depan Vivian Low, mencibir, memegang belati berdarah di tangan mereka, lalu mengeluarkan ponsel mereka, bersiap untuk merekam video, dan berkata, tolong bekerja sama sebentar, lebih sedikit rasa sakit. Vivian Low memeluk erat ceril yang bergetar, matanya penuh ketakutan, dan bertanya, siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan? Di antara mereka, pria botak itu mencibir dengan ganas beberapa kali, menarik ceril dari pelukan Vivian Low, dia berkata dengan senyum kejam, ambil uang orang dan bantu mereka menghilangkan bencana. Setelah selesai berbicara, mereka bertiga merekam video Vivian Low dan ceril. Kemudian, mereka dengan cepat mengirimkan video tersebut. Setelah mengirim, mereka bertiga saling memandang Vivian Low dan ceril dengan kejam, mengangkat belati di tangan mereka, dan berkata, kirim kamu ke jalan. Pada saat terakhir, Vivian Low sangat putus asa, memeluk ceril, dan berteriak, Aiden Enzo, kamu di mana? Kemudian, dia melihat belati berdarah, yang memantulkan cahaya dingin, jatuh ke arah dirinya dan dirinya sendiri. Leher ceril, tetapi, belati yang diangkat oleh pria botak itu tertahan di udara untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa turun. Pria botak itu langsung meletakkan kepalanya di tanah dan berlutut di tanah, lalu jatuh ke genangan darah. Sebuah belati menembus langsung, dan bagian depan dan belakangnya transparan. Momen, 2 pembunuh lainnya segera membuat postur bertahan. Mereka melihat seorang pria yang tampak seperti iblis, bermain dengan 2 belati di tangannya, seperti iblis yang memanjat dari neraka, berjalan ke arah mereka dengan rasa dingin dan niat membunuh di sekujur tubuhnya. Setiap langkah yang mereka ambil seperti memukul hati mereka, membuat mereka merasakan penindasan yang kuat. Jika kamu berani menyerang wanita muda itu, kamu akan pergi ke neraka. Teriakan rendah seperti binatang datang dari mulut pria itu. Aura seorang raja yang mendominasi dunia. Pria dengan rambut dikepang memiliki mata dingin dan seringai di sudut mulutnya, dan berkata, saya tidak menyangka akan ada master seperti Anda, jadi biarkan saya melihat apakah Anda memenuhi syarat, mari kita pergi ke neraka. Memegang pedang dan belati di tangannya, dia bergegas menuju sosok itu seperti macan tutul yang menyerang. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tampan dan tegas. Dejan Lois, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan belati di tangannya berubah menjadi bunga perak seperti meteor di telapak tangannya, dan ditembakkan langsung. Pria berkepang tidak melihat gerakan lawan dengan jelas, tetapi dia melihat dada dan perutnya telah ditusuk oleh belati. Sangat cepat, segera setelah itu, dia menekuk lututnya, berlutut di rumput, dan langsung jatuh ke genangan darah. Adegan ini terjadi terlalu cepat, sedemikian rupa sehingga sebelum pembunuh wanita terakhir bisa bereaksi, dia merasakan embusan angin dingin di depannya. Segera setelah itu, dalam tatapannya yang heran, wajah Dejan Lois muncul di pupil matanya. Secara naluriah, dia mengangkat pisaunya dan menusuk. Pada saat yang sama, dia menggeram marah, pergilah ke neraka. Tapi, Dejan Lois langsung mengangkat tangan kanannya, dan mencubit pergelangan tangan wanita yang tertusuk itu dengan kuat dan cepat. Klik, memutar keras. Dejan Lois langsung merobek tangan kanan pembunuh wanita itu, mengikuti kaki dan lutut kanannya, dan membantingnya ke dada dan perutnya. Pembunuh wanita itu menyemburkan seteguk darah. Ledakan. Setelah itu, dia langsung diusir oleh Dejan Lois. Ledakan. Pembunuh wanita itu langsung menabrak setengah dinding, dan dinding itu retak. Ledakan. Dia langsung jatuh ke tanah, menatap Dejan Lois dengan ganas, memuntahkan beberapa suap darah, dan mengucapkan 2 kata dengan susah payah, Yunda. Kemudian, matanya melebar dan dia kehilangan nyawa. Kembali ke rumah keluarga Hong. Yunda Hong menerima video itu, dengan cibiran di wajahnya, dia mengirimkannya langsung ke Aiden Enzo, dan berkata, aku akan memberimu waktu 3 menit untuk memikirkannya, berlutut atau tidak. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo mengambil ponsel yang dikirim oleh Yunda Hong, melihat konten dalam video, matanya menjadi dingin, dan kemarahan mengalir dari seluruh tubuhnya. Namun, segera, kemarahan ini mereda. Tergio Ziso di samping meliriknya, dan matanya akan meledak. Dia menunjuk langsung dan berteriak ke Yunda Hong, Yunda Hong, kamu sangat tercela,
kamu tidak malu untuk mengancam keluargamu. Jika keluarga Hongmu melakukan ini, seluruh Ninghai akan malu padamu. Aku peringatkan kamu, lepaskan Nyonya Vivian dan Nona muda. Kalau tidak, saya akan memimpin orang untuk menghancurkan keluarga Hong Anda. Tergio Ziso sangat marah. Bahkan jika Tuan Enzo telah meramalkan sebelumnya dan meminta orang untuk mengirim lebih banyak orang untuk menjaga villa dengan cermat, itu masih merupakan kesalahan. Lawan jelas mengirim seorang master. Lusinan pengawal di villa dimusnahkan. Tergio Ziso panik, menoleh, dan melirik Aiden Enzo. Ditemukan bahwa ekspresi wajah Aiden Enzo tidak memiliki perubahan lain kecuali kemarahan di awal. Yunda Hong mencibir beberapa kali saat ini, dan berkata, aku tercela. Jadi apa, selama aku bisa membuatnya berlutut, aku bisa melakukan apa saja. Setelah selesai berbicara, dia menoleh, menatap Aiden Enzo dengan mata dingin, dan berteriak, Aiden Enzo, apakah kamu tidak gila? Apakah kamu tidak ingin menghancurkan keluarga Hong saya? Ayo, kamu hancurkan keluarga Hong sekarang. Saya ingin melihat berapa berharga istri dan anak-anakmu di hatimu. Setelah menghancurkan keluarga Hong, dia tidak peduli dengan statusnya sendiri. Yunda Hong mencibir di dalam hatinya. Dengan dukungan Lord, dia tidak takut. Bahkan jika Aiden Enzo kecil memiliki kekuatan, lalu kenapa? Bukankah itu masih terjepit sendiri? Kerumunan yang menonton, orang-orang yang bersembunyi di kegelapan, menonton adegan ini saat ini, juga menggelengkan kepala untuk mengungkapkan ketidakberdayaan mereka. Dia pikir keluarga Hong akan pergi ke jurang jika mereka memprovokasi raksasa. Tidak menyangka, wanita ini, Yunda Hong, benar-benar mengeluarkan penyelamat seperti itu di saat-saat terakhir, dan bahkan langsung mencubit lawan. Masih terlalu muda, Tuan Muda Enzo ini terlalu impulsif. Apa yang harus kita lakukan? Di mana kita berdiri sekarang? Jika keluarga Hong berbalik, keluarga Logan pasti akan menjadi sasaran. Ya, kita harus mencari jalan. Yang satu adalah keluarga Logan dan yang lainnya adalah keluarga Hong. Terlalu sulit. Bagaimana memilih? Untuk sesaat, kalangan atas di Ninghai semua bingung. Situasi saat ini terlalu sulit untuk dikatakan. Namun, melihat Tuan Muda Enzo yang misterius ini akan gagal. Jika saat ini, mereka masih memilih untuk menunggu dan melihat, atau berdiri di sisi keluarga Logan, begitu keluarga Hong kembali dan melawan, mereka semua akan dilikuidasi. Tunggu, saya tidak tahu siapa yang memberi perintah. Untuk sementara, semua orang diam dan mengamati situasi dengan tenang. Memalingkan pandangannya kembali ke Aiden Enzo, dia menatap dingin ke arah Yunda Hong yang angkuh di seberangnya, dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan orang-orang yang kamu kirim, kamu dapat menculik istri dan anak-anakku? Mendengar ini, Yunda Hong terkejut sesaat, dan tertawa beberapa kali dengan bercanda, videonya ada di sini, bisakah itu dipalsukan? Aiden Enzo, kamu tidak punya banyak waktu. Sekarang, berlututlah, bersujudlah padaku dan mohon belas kasihan, dan aku akan melepaskan istri dan anak-anakmu, tetapi kamu harus mati. Setelah itu, semua anak dari keluarga Hong di belakang Yunda Hong semua melihat dengan saksama, seolah-olah mereka akan segera keluar. Namun, itu di luar harapan semua orang. Aiden Enzo mencibir langsung, lalu melemparkan telepon kembali ke Yunda Hong, dan berkata dengan datar, kamu bisa menonton konten video berikutnya. Yunda Hong bergidik ketika mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba membuka video berikutnya, yang baru dikirim 10 menit kemudian. Dalam video itu, ketiga pembunuh itu semuanya mati. Apalagi ada juga wajah tampan, mengutak-atik kamera, dan berkata sambil menyeringai, hei, tolong, wanita bodoh, lain kali cari lebih banyak master. Kucing dan anjing seperti ini juga akan mencarinya. Sia-sia waktu saya, apakah Anda berhasil? Lihat adegan ini. Yunda Hong menjatuhkan telepon dengan marah. Penuh kebencian, apa itu kucing dan anjing? Itu adalah pembunuh yang dia temukan dengan harga mahal. Itu adalah kombinasi dari pembunuh yang telah menyelesaikan lebih dari 50 misi berturut-turut. 100 juta, seperti itu. Yunda Hong sangat marah, sangat marah. Dia mengangkat kepalanya, mengernyitkan alisnya, merasa menggigil di sekujur tubuhnya, menunjuk ke arah Aiden Enzo, dan berteriak, Aiden Enzo, bahkan jika ini masalahnya, kamu tidak akan melarikan diri hari ini. Lihatlah lebih dekat, ini semua anak-anak dari keluarga Hong saya, ada pengawal tempur khusus di pinggiran, hanya mengandalkan orang-orang yang kamu bawa ini, apakah itu cukup? Yunda Hong benar-benar kehilangan kesabaran. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat,
menatap Aiden Enzo, dan berteriak dengan marah, semua anak keluarga Hong mematuhi perintah. Hancurkan mereka semua, bunuh mereka semua. Seketika, semua murid keluarga Hong berseragam militer hitam dengan pita merah di pinggang mereka keluar berbondong-bondong, dan langsung bergegas ke sisi Aiden Enzo. Di depan Aiden Enzo, semua personel tempur telah berkumpul membentuk tembok baja, siap bertarung. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu saling berhadapan. Dan jauh di belakang, di dalam sebuah Rolls-Royce hitam, duduk di samping Rowland Enzo adalah seorang lelaki tua, yang melirik Aiden Enzo di ujung kerumunan, dengan rasa dingin di sudut matanya. Rowland Enzo bertanya dengan lembut, "Tuanku, mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran dan ingin membantu keluarga Hong?" Pria tua itu berkata dengan sepasang mata yang kacau, "Apakah menurut Anda bahkan jika saya membantu keluarga Hong, saya dapat menangani keluarga Enzo?" Rowland Enzo terdiam, dan berkata setelah waktu yang lama, "Ini belum waktunya. Dan ketika waktunya tepat, Lord akan menggantikan keluarga Enzo seperti tas." Lelaki tua tersenyum dan berkata, "Menggantikan Enzo tidak mudah. Jadi untuk membantu keluarga Hong, saya hanya ingin melihat seberapa besar kepercayaan diri dan arti pewaris keluarga Enzo di masa depan ini." Rowland Enzo tiba-tiba menyadari ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Tuan ingin menguji Aiden Enzo. Seseorang untuk menyelamatkannya. Jika tidak, biarkan keluarga Hong menjadi sejarah. Ingatlah untuk menghapus segala jejak kontak antara kita dan keluarga Hong." "Ya, tuanku," kata Rowland Enzo dengan hormat. Kemudian, mobil mulai perlahan, pergi dari sini, dan menghilang ke dalam hujan. Tetapi, saat ini Rolls-Royce melaju keluar dari kawasan ini. Secara kebetulan, SUV Cadillac hitam akan datang. Di dalam Cadillac, dengan jendela setengah terbuka, sisi samping yang dingin dan tegas. Kedua mobil lewat seperti ini. Kembali ke Aiden Enzo dan Yunda Hong. Situasi adegan sudah dekat, tetapi, tiba-tiba, sebuah SUV Cadillac yang melaju kencang menerobos masuk dan berhenti di antara dua kekuatan. Semua orang menahan napas. Pemandangan yang tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan orang. Apa situasinya? Saat ini, seseorang benar-benar berani masuk dan tidak ingin hidup. Tetapi, segera, pintu terbuka. Di dalam mobil, seorang pria parubaya berjas abu-abu, dengan kumis dan pipa kecil di mulutnya, berjalan turun dengan wajah tegas. Roh yang mendominasi. Paman kedua, Aiden Enzo tercengang saat melihat orang itu datang, lalu dia tertawa terbahak-bahak, berjalan mendekat, dan memeluk Brilio Enzo. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Brilio Enzo merangkul bahu Aiden Enzo, matanya penuh cinta, dan berkata, "Anak baik, dia telah tumbuh banyak, mengapa, kali ini, dia tidak memberitahu paman kedua sebelumnya ketika dia ingin menghancurkan keluarga Hong?" Aiden Enzo mengangkat alisnya, bukan dia bertanya dengan tenang, "Paman kedua, apakah kamu kenal keluarga Hong?" Brilio Enzo tersenyum ringan, menoleh, dan menatap Trevano Hong yang jatuh ke dalam hujan. Jalan lurus ke depan. Trevano Hong, apakah dia bersalah? Brilio Enzo bertanya dengan dingin. Trevano Hong jatuh ke dalam hujan saat ini, dan ketika dia melihat orang itu datang, dia gemetar ketakutan, segera berlutut, membenamkan kepalanya ke tanah, dan berkata dengan keras, "Tuan kedua." Trevano bersalah. Trevano bersedia untuk menanggung semua akibatnya. Lihat momen orang ini. Trevano Hong tahu bahwa dia benar-benar kalah. Hilang sepenuhnya. Dia benar-benar kehilangan hati untuk melawan. Karena, tidak peduli berapa banyak Anda melawan, itu akan menjadi kematian. Brilio Enzo, Master kedua, pernah menjadi pendiri kamar dagang keluarga Hong. Dia adalah pemimpin keluarga Hong. Dapat dikatakan bahwa Brilio Enzo seorang diri menciptakan seluruh keluarga Hong. Mengapa? Hanya karena Brilio Enzo tidak ada hubungannya, dia membantu sebuah keluarga dengan santai dan ingin menggunakannya sebagai pasukan cadangannya. Namun, pada akhirnya, keluarga Hong tidak pernah berguna. Secara bertahap, Brilio Enzo meninggalkan keluarga Hong, mengundurkan diri dari jabatan ketua kamar dagang keluarga Hong, dan menyerahkan seluruh kamar dagang keluarga Hong kepada keluarga Hong untuk dikelola. Juga sejak saat itu, keluarga Hong memisahkan diri dari kendali Brilio Enzo dan menjadi keluarga mereka sendiri. Itu sebabnya setelah Trevano Hong mengetahui identitas Aiden Enzo, dia tahu bahwa keluarga Hong akan hancur dan ingin mati bersama. Tidak ada pilihan. Brilio Enzo menatap dingin ke arah Trevano Hong, yang berlutut di tanah dan gemetar, dan berkata, 20 tahun telah berlalu, saya tidak pernah
Berpikir bahwa keluarga Hong telah berubah. Akankah kata-kata saya masih berhasil? Trevano Hong membenamkan kepalanya di tanah, terkubur dalam hujan yang dingin. Kemudian, dia bangun dengan susah payah, mengambil langkah, dan menoleh ke Yunda Hong. Terkunci, Trevano Hong langsung menamparkan wajah Yunda Hong dengan marah, lalu berteriak, kembali. Kemudian, dia berhenti menatap Yunda Hong yang terkejut, dan berdiri tepat di depan anak-anak keluarga Hong, mengangkat tangannya dan berteriak berkata, semua anak-anak dari keluarga Hong mematuhi perintah, meletakkan senjata mereka, dan menyerah. Pada saat ini, Yunda Hong sama sekali tidak dapat mempercayainya, ini adalah keputusan yang dibuat oleh ayahnya. Dia berteriak histeris, ayah, apa yang kamu lakukan? Kita bisa menang, kita bisa menang. Trevano Hong menundukkan kepalanya, tertutup hujan, dan menatap Yunda Hong dengan sepasang mata harimau, matanya penuh cinta dan tekad. Setelah beberapa saat, dia berkata, Putri, menyerahlah, kamu tidak akan bisa bertarung, pria itu ada di sini, keluarga Hong kita tidak memiliki peluang untuk menang. Di sini, dia jenius, dan seluruh keluarga Hong harus patuhi perintah. Ingat apa yang saya katakan kepada Anda, keluarga Hong mendapatkan pijakan di Ninghai karena dukungan dari satu orang, dan pria itu adalah dia. Trevano Hong berkata dengan suara yang dalam, tahan Nona. Begitu kata-kata itu jatuh, keagungan menjadi kepala keluarga Hong masih ada. Kedua anak keluarga Hong langsung menahan Yunda Hong. Yunda Hong ketakutan dan tidak mau, dan berteriak pada Trevano Hong yang berbalik, ayah, kamu tidak bisa mengaku kalah, kamu tidak bisa. Apa dia? Itu semua di masa lalu. Sekarang, kamu adalah kepala keluarga. Namun, Trevano Hong hanya meninggalkan punggungnya yang basah oleh hujan. Trevano Hong berlutut di tanah, berbalik ke arah Brilio Enzo di sana, dan berteriak keras, Tuan Kedua. Saya memiliki permintaan tanpa ampun, dan ingin meminta Tuan Kedua untuk membiarkan putri dan putra saya pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Hong saya, keluar dari Ninghai. Saya, anggota keluarga Hong, bubar. Selesai berbicara, Trevano Hong melambaikan tangannya, mengambil belati panjang dari anggota keluarga Hong, dan menyeka di lehernya. Darah berceceran di mana-mana. Tubuh jangkung Trevano Hong baru saja jatuh ke genangan air di tengah angin dan hujan. Ayah, ayah, Yunda Hong menangis dan berlutut di depan Trevano Hong. Melihat semua ini, Brilio Enzo tidak tahan, menutup matanya sedikit, lalu langsung mengeluarkan token kecil dari tangannya, mengangkatnya ke semua anak keluarga Hong, dan berteriak, melihat perintah ini, berlutut. Guntur melintas di langit, menerangi seluruh langit. Semua anak dari keluarga Hong melihat ke atas pada saat ini, dan melihat token emas di tangan Brilio Enzo, dengan kata emas, surga, tertulis di depan. Dengan token ini, semua anak keluarga Hong telah didisiplinkan sejak hari pertama mereka masuk ke dalam keluarga Hong. Lihat urutan ini, berlutut. Di depan seluruh rumah keluarga Hong, anak-anak keluarga Hong yang tak terhitung jumlahnya berseragam militer hitam dengan pita merah di pinggang mereka semua berlutut. Pemandangannya spektakuler. Semua penonton keluarga kaya dan bangsawan Ninghai tercengang saat ini. Lebih mengejutkan, itu luar biasa. Semua anak dari keluarga Hong berlutut di tanah, dilucuti dan menyerah. Setelah melihat pemandangan ini, para pengawal khusus berseragam tempur hijau dan hitam itu pun segera dievakuasi dari tempat kejadian. Tergio Ziso melihatnya untuk pertama kali, dan berkata, kejar. Tapi Brilio Enzo menghentikannya, dan berkata, tidak perlu. Orang-orang ini memiliki banyak latar belakang. Saat dia berkata, mata Brilio Enzo menunjukkan rasa dingin yang dalam. Aiden, Enzo memandangi paman kedua, merasakan di dalam hatinya, paman kedua masih baik, metode semacam ini, sejauh ini. Insiden keluarga Hong berakhir dengan Trevano Hong bunuh diri dan penangkapan Yunda Hong dan Dinelo Hong. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Aiden Enzo juga menanyakan alasannya, dan kemudian dia menyadari bahwa keluarga Hong sebenarnya diasuh oleh paman kedua lebih dari 20 tahun yang lalu. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa kamar dagang keluarga Hong di luar negeri juga merupakan pendukung paman kedua. Sangat disayangkan bahwa paman kedua tidak mempedulikannya saat itu dan menyerahkan kamar dagang keluarga Hong, tanpa diduga, telah tumbuh dewasa hari ini. Hehe, anak itu Hilbert Hong sangat cerdik. Setelah dia mengetahui identitasmu, dia pasti mengetahui hubungan antara kamu dan aku, kata Brilio Enzo dengan ringan di kamar hotel, duduk di sofa, menyeruput anggur merah. Aiden Enzo baik-baik saja, dan tiba-tiba bertanya, paman kedua,
apakah kamu tahu siapa Lord itu? Mendengar ini, Brilio Enzo gemetar, memutar sudut matanya, menatap Aiden Enzo dengan serius, lalu bangkit, menepuk pundaknya dan berkata, ini bukan saatnya bagimu untuk tahu, kamu masih harus tumbuh. Paman kedua hanya bisa mengatakannya. Anda, diam-diam, tidak sedikit orang yang menatap keluarga Enzo, paman kedua berharap Anda tidak terlalu banyak berhubungan dengan orang ini sekarang. Aiden Enzo mengangguk, lalu bertanya, ngomong-ngomong, paman kedua, apakah kamu datang ke sini tiba-tiba? Brilio Enzo berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit, melirik pemandangan Ninghai, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, bukan karena bajingan ini, Zibrano Targo mengirimnya ke sebuah misi, dan dia belum melaporkan kembali, saya juga tidak tahu kemana dia pergi liar, dan keluarga telah mencarinya selama lebih dari setengah bulan, dan tidak ada berita sama sekali. Silian Enzo, apa yang terjadi? Aiden Enzo sedikit cemas. Mari kita tanyakan tentang masalah ini ketika Zibrano Targo datang. Brilio Enzo melirik jam tangan Henry Graves di pergelangan tangannya, tersenyum dan berkata, ayo pergi, aku akan mengajakmu ke pesta. Mau kemana? Tanya Aiden Enzo, dia sangat ingin kembali ke Sanjiang untuk menemani Vivian Low dan Ceril. Ada kamar dagang internasional di Ninghai Gonghai. Saya di sini untuk tujuan ini. Ini akan membantu Anda, keluarga ibumu, keluarga Lehnar, juga akan berpartisipasi. Saat itu, Anda harus bertemu banyak kenalan lama. Brilio Enzo tersenyum jalan. Paman kedua, aku ingin kembali ke Sanjiang dulu. Aiden Enzo menolak. Dia tidak ingin peduli dengan keluarga Lehnar sekarang, dia hanya ingin kembali dan bersama Vivian Low dan Ceril. Brilio Enzo langsung cemberut dan menggelengkan kepalanya, hei, keponakan saya tidak cukup baik untuk tinggal. Kamu hanya memiliki istri di hati, dan paman kedua tidak memiliki status. Petik 2. Aiden Enzo sangat tidak berdaya, dan berkata, baik, saya akan pergi ke kantor pusat. Haha, ini keponakan Enzo saya, jangan khawatir, saya telah mengirim seseorang ke Vivian Low. Brilio Enzo merangkul bahu Aiden Enzo, dan keduanya berjalan keluar dari suite berdampingan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Kamar Dagang Internasional di Ninghai Gonghai diadakan setiap 3 tahun. Saat itu, semua yang akan datang ke sini adalah perusahaan, kamar dagang, dan keluarga kaya dengan latar belakang dan sumber keuangan yang kuat dari seluruh negeri bahkan dunia. Ini adalah pesta malam kamar dagang transnasional yang megah. Itu diadakan di kapal pesiar Elizabeth terbesar di Ninghai Haiseas. Kapal pesiar ini merupakan salah satu dari 3 kapal pesiar termewah dan terbesar di dunia, dengan panjang mencapai 350 meter dan total 8 lantai. Itu dapat membawa hampir 6.000 penumpang. Sangat mewah dan mewah. Pemilik kapal pesiar tersebut juga merupakan keluarga terkaya di dunia yang dimiliki oleh keluarga Elizabeth. Berbicara tentang keluarga Elizabeth, itu adalah keluarga ratu. Semua orang kagum, kekuatannya kuat dan propertinya tak terhitung jumlahnya. Sudah lama menjadi aturan keluarga Elizabeth untuk mengadakan kamar dagang transnasional setiap 3 tahun dan menyatukan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk merebut hati masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat dan sekaligus menjaga keseimbangan dan kestabilan ekonomi. Kali ini, Kamar Dagang Multinasional memilih laut lepas dekat Ninghai. Dapat dibayangkan betapa keluarga Elizabeth sangat mementingkan Ninghai. Dengan kata lain, siapa saja yang bisa mendarat di kapal pesiar adalah talenta, atau keluarga, atau organisasi bisnis yang sudah diakui secara profesional oleh Elizabeth. Dengan kata lain, pesta internasional malam ini penuh dengan selebritas dan pejabat terkenal dari seluruh dunia. Putra dan putri bangsawan dari generasi kedua yang kaya hanyalah pelapis di sini. Keluarga kaya dan eksekutif bisnis itu menjadi sorotan dan tamu malam ini. Sebelum menaiki kapal pesiar, ada aturan tidak tertulis. Pertama-tama berkumpul di klub hotel dekat pelabuhan, lalu membuat pengaturan untuk naik bersama. Hari ini, seluruh sekitar pelabuhan Ninghai, termasuk jalan utama di kota, sudah mulai ditutup pada pukul 4 atau 5 sore. Akibatnya, banyak pemilik mobil pribadi yang mengeluh pada jam sibuk. Namun, mengeluh pun tidak ada gunanya, karena banyak orang yang bertugas di tempat kejadian. Sial, bagaimana situasinya? Apakah jalan ditutup hari ini? Apakah ada orang besar yang datang ke Ninghai kita? Banyak orang diblokir di jalan, termasuk para turis yang tidak mengetahui kebenaran, dan saling bertanya. Terutama di dekat area pemandangan pelabuhan, tempat ini ramai dikunjungi orang.
Apakah kalian tidak menonton berita? Kamar Dagang Internasional akan diadakan di kapal pesiar Elizabeth di Laut Tinggi Ninghai malam ini. Itu hanya terjadi setiap 3 tahun sekali, dan semua orang yang pergi ke sana adalah orang-orang terkenal dari seluruh penjuru dunia. Ucapnya, seolah-olah dia sendiri yang pergi ke tempat kejadian. Kapal pesiar Elizabeth, apakah itu salah satu dari 3 kapal pesiar terbesar di dunia? Dalam sekejap, berbagai diskusi meletus di tempat kejadian. Itu semua iri, cemburu dan benci. Lagi pula, kamar dagang pada tingkat ini berada di luar imajinasi mereka. Mereka hanya memanjakan telinga, mendengarkan orang lain mengatakan betapa spektakuler dan mewahnya. Benar saja, dunia orang kaya, orang miskin tidak mengerti. Beberapa orang lahir pada akhirnya. Kamar dagang ini bukan kerja sama antara perusahaan besar dan keluarga, tapi karnaval antara generasi kedua yang kaya dan sekelompok ayam kelas atas. Pernahkah Anda mendengar tentang insiden Alsa? Artinya sama saja, brengsek, iri nama asli. Lihat, lihat, konvoi datang. Sial, mereka semua mobil mewah, Porsche, Ferrari, Maserati, Rolls-Royce. Sial, Bugatti Veyron, teriak seseorang, dan dalam sekejap, pelabuhan orang-orang yang tadi diblokir di dekatnya semua melihat ke arah jalan utama memasuki pelabuhan. Sebuah mobil mewah akan datang. Glamor, benar-benar ribut. Mobil-mobil ini ada di sini untuk apa-apa. Orang kaya sejati tidak membuat profil tinggi. Sepertinya anak-anak kaya itu ada di sini untuk pamer. Seseorang berkata begitu tidak yakin, matanya penuh kebencian pada orang kaya. Di jalan utama, mobil-mobil mewah berbaris seperti naga panjang, penuh dengan dominasi. Segera setelah itu, kerumunan benar-benar membuat keributan, banyak orang mengeluarkan ponsel mereka, mengangkat kepala tinggi-tinggi, dan dengan panik mengambil gambar. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya aku melihat pemandangan seperti itu dalam hidupku, hanya memikirkannya saja sudah luar biasa. Jika ini difoto, akan lebih menyelamatkan muka untuk pamer dengan teman baik saat Anda kembali. Orang kaya, aku sangat iri. Kapan ayahku memberitahuku bahwa aku sebenarnya generasi kedua yang kaya? Aku sudah menunggu hampir 30 tahun. Penonton warga dan turis di sini telah mengungkapkan banyak emosi dan diskusi. Jika ini terus berlanjut, itu akan memaksa orang untuk membenci orang kaya. Melihat mobil-mobil mewah itu diparkir di tempat parkir di depan Hotel White Horse Manor termewah dan terbesar di pelabuhan. Di dalam mobil, putra dan putri generasi kedua yang tampan atau muda dan kaya keluar dari mobil. Semuanya tersenyum dan melambai ke kerumunan penonton. Buat sekelompok orang iri, White Horse Manor Hotel adalah hotel terbesar di Ninghai, dekat laut. Salah satu suite terbaik diberi harga 300.000 per malam. Dia juga dikurung selama 3 malam oleh generasi kedua kaya yang tak terlihat. Untuk sementara, White Horse Manor Hotel menjadi hotel terkenal di Ninghai, menarik banyak pejabat untuk tinggal di sini untuk kunjungan singkat, atau mengadakan resepsi, pertemuan tahunan, dan lainnya. Hari ini, semua yang berpartisipasi dalam kamar dagang transnasional Laut Tinggi akan beristirahat sejenak di White Horse Manor Hotel. Setelah itu, akan ada orang khusus yang bertanggung jawab untuk memimpin semua orang di kapal. Di tengah teriakan semua orang, beberapa kendaraan komersial mewah Mercedes-Benz melaju ke sana. Di dalam mobil, 7 atau 8 gadis seksi dan cantik berkerumun di jendela, memandang keluar. Mereka adalah girl group yang populer beberapa waktu lalu, Fire Girls. Mereka datang kali ini untuk berpartisipasi sebagai bintang tamu. Wow, ada begitu banyak orang. Lihat, ada begitu banyak mobil mewah. Seorang gadis dengan kuncir kuda terlihat sangat bersemangat. Kakak Siren, apa yang membuatmu bersemangat? Perhatikan citramu. Mereka yang datang ke sini hari ini bukan orang biasa. Seorang gadis dengan rambut sebahu sedang merias wajahnya dan berkata dengan ringan. Haha, Siren pasti memikirkan musim semi, dan dia ingin menikah dengan keluarga kaya. Gadis lain dengan rambut bergelombang besar bercanda seperti ini, menggoyangkan tubuhnya sambil tertawa. Gadis bernama Siren menoleh dan menatap mereka beberapa kali, dengan tangan terlipat di dadanya, memicu keagungan, dia cemberut dengan tidak senang dan berkata, Huff. Aku hanya ingin menikah dengan keluarga kaya. Jika itu masalahnya, jangan pergi ke konser setiap hari. Terlalu melelahkan. Baik, baik, jangan memimpikannya istri kaya. Cepat dan bersiaplah, kita turun dari bus. Pemimpin tim wanita di depan memiliki rambut merah menyala yang seksi dan menawan secara alami, berbalik dan berkata kepada para suster. Kemudian,
7 gadis cantik keluar dari mobil. Begitu turun dari mobil, mereka merasakan kebangkitan dan antusiasme karnaval. Gadis api, idolaku, Ziren, Dewi, daftarkan aku mencintaimu, Ziren. The Fire Girls juga berdiri terpisah, membungkuk ke kerumunan yang menonton secara serempak, lalu melambaikan tangan dan meniupkan ciuman. Sangat cantik, 7 gadis dengan kepribadian berbeda dan pakaian berbeda, termasuk rok pendek, hot pants, dan atasan halter. Di bawah matahari, mereka membentuk pemandangan yang menawan. Kerumunan sangat bersemangat sehingga ada sedikit kekacauan di tempat kejadian. Aduh, Ziren baru saja akan menandatangani ketika dia ditabrak oleh seorang pria di telepon. Bahkan, pantatnya seperti disentuh oleh seseorang. Penuh kebencian, sampah yang mana, Aiden Enzo juga sangat tidak berdaya, setelah paman kedua mengirimnya ke pelabuhan. Dia berkata bahwa dia harus pergi terlebih dahulu dan membiarkan dirinya masuk dulu. Maafkan saya. Aiden Enzo buru-buru berbalik, meminta maaf kepada Ziren, dan kemudian mulai pergi. Ketika Ziren melihat pakaian biasa Aiden Enzo, dia segera menjadi marah, menamparkan wajahnya, dan berteriak padanya dengan dingin, "Kamu brengsek, beraninya kamu menyentuhku. Kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini. Dasar brengsek." Tamparan ini membuat Aiden Enzo tertegun dan menakuti penonton di tempat kejadian. Dalam sekejap, kerumunan meledak. Persetan, dia benar-benar menyentuh Dewi Zirenku. Persetan dia, bajingan kecil ini terlihat seperti pelacur. Pukul dia. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.